Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang metrik dan determinan. Ya. Jadi metrik Anda sebelumnya sudah pernah kenal, demikian juga dengan determinan. Namun demikian di sini saya akan sedikit review kembali apa itu metrik. Ya. Kalau secara definisi, matriks itu adalah susunan dari objek-objek matematika dalam bentuk M kali N baris yang disusun dalam M baris dan N kolom, ya, disusun dalam bentuk persegi panjang, ya. Jadi disusun dalam bentuk persegi panjang yang terdiri dari M baris dan N kolom. Nah, kalau misalkan baris ke-1 kolom ke-1 ini saya beri lambang A11, baris ke-1 kolom ke-1, kemudian baris ke-1 kolom kedua, baris 1 kolom ketiga sampai baris 1 kolom ke N. Kemudian kalau baris kedua ya A21, A22, A2N. Jadi baris kedua kolom ke N dan seterusnya nanti sampai baris ke M1, AM2 dan seterusnya sampai MN. Ya, jadi metrik itu biasanya penulisannya menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ini nama metrik. Bisa huruf A, B, C, D sampai Z bisa digunakan. Kemudian elemennya, jadi elemennya ini menggunakan huruf kecil, ya. Jadi ini disusun dalam bentuk M kali N objek. Jadi ini ada 1, 2, 3 sampai M, ya, M baris. Jadi yang horizontal menunjukkan baris, sedangkan yang vertikal ini jadi kolom ke-1, kolom kedua sampai kolom ke N. Nah, banyaknya baris dan kolom ini sebanyak M kali N, ya. Jadi sebanyak M baris kali N kolom. Nah, M kali N ini disebut dengan ordo atau dimensi atau ukuran, ya. Jadi ukuran metrik itu ditentukan dari banyaknya baris dikalikan banyaknya kolom. Jadi cara menuliskan objek di sini A11, A12. Di sini kalau objek menggunakan huruf kecil, ya. Walaupun sebenarnya huruf besar tidak ada larangan, tapi umumnya itu nanti menggunakan huruf kecil. Jadi untuk bedakan antara elemen dan metriknya itu sendiri, ya. Nah, karena di sini tadi ini adalah susunan dari M kali N objek. Ini adalah objek matematika. Objek matematika itu apa? Ya bisa bilangan real, bilangan kompleks dan sebagainya, ya. Bisa juga berbentuk fungsi, bisa juga mungkin dalam bentuk turunan, integral dan sebagainya. Jadi yang penting di sini adalah objek-objek matematika, ya. Jadi sebagai contoh misalkan kalau saya punya metrik A misalkan 1, 3, 2, 4, 5, 6 misalkan. Maka metrik A ini terdiri dari 2 baris, ya. Terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. 1, 2, 3. Maka ini dikatakan ordo dari A itu sama dengan 2 kali 3, ya. Jadi banyak baris diikuti banyaknya kolom. Nah, kalau misalkan ini nggak ada gimana? Ya, ini bukan metrik. Kenapa? Yang pertama ini 2 baris 3 kolom, tapi kolom ketiga isinya cuma 1, sedangkan baris kedua isinya cuma 2, jadi tidak sama, jadi tidak berbentuk persegi, gitu, ya. Jadi berbentuk persegi artinya ini semuanya terisi penuh, gitu, ya. Jadi tidak ada yang kosong. Nah, ini cara menuliskan metrik. Akan saya bahas tentang macam-macam metrik. Ada banyak sekali macamnya metrik. Ini yang saya bahas hanya beberapa yang sering muncul atau yang sering ditemui aja. Jadi yang pertama ini adalah matriks 0. Matriks 0 itu metrik yang bagaimana? Yaitu metrik yang elemennya 0 semua. 0, 0, 0, 0, 0 semua. Ordonya bisa ordo N, ordo M kali N sembarang, ya. Jadi
hurufnya biasanya simbolnya pakai huruf O biasanya. Jadi untuk melambangkan metrik 0. Kalau misalkan hanya urdu 2 kali 2, ya nanti urdunya 2 kali 2, ya hanya 0, 0, 0 ini aja. Ya, ini metrik 0. Yang kedua, metrik baris. Metrik baris itu apa? Metrik yang hanya terdiri dari satu baris. Jadi misalkan saya punya metrik 2, 1, 3, 4, hanya ada satu baris. Kolomnya bebas, bisa 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Nah, sebaliknya kalau metrik kolom itu adalah metrik yang hanya satu kolom. Jadi misalkan 1, 3, 2, jadi hanya ada satu kolom saja. Kemudian metrik, ini double, metrik baris ini double. Metrik bujur sangkar atau disebut juga dengan metrik persegi, yaitu metrik yang jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi misalkan 2, 3, 4, 1, misalkan 5, 6, 7, 1, min 3, 2, min 2, 4, 1, misalkan ini ya. Jadi metrik E misalkan. Nah, jadi kalau metrik urdu 2 kali 2 pada metrik persegi itu biasanya cukup ditulis metrik urdu 2, D2 gitu aja, nggak perlu disebutkan 2 kali 2. Tapi kalau urdunya misalkan baris dan kolomnya beda, itu misalkan 2 kali 3 disebutkan secara lengkap. Tapi kalau bujur sangkar biasanya hanya disebutkan satu aja, jadi urdu 2 berarti 2 kali 2, urdu 3 berarti 3 kali 3 ya. Jadi ini misalkan urdu 3. Kemudian ada metrik segitiga atas. Secara definisi itu sebenarnya gini, yaitu metrik AIJ. Kalau saya punya metrik A sama dengan AIJ, misalkan metrik A itu sama dengan AIJ urdu N, itu dikatakan metrik segitiga atas apabila AIJ itu sama dengan 0 untuk setiap I lebih besar J. Jadi setiap I lebih besar J ini artinya baris, J itu kolom. Elemen yang baris lebih besar daripada kolomnya, nilainya IJ ini, maka nilainya selalu 0. Misalkan gini, misalkan saya punya metrik ini tadi. Misalkan ini baris 1 kolom ke 1, berarti I-nya sama dengan 1, J-nya 1, berarti I tidak lebih besar J, maka di situ tidak harus 0, berarti bebas nilainya. 0 boleh nggak? Boleh ya, tidak 0 juga boleh. Misalkan yang di sini baris baris kedua kolom ke 1, berarti I-nya 2, J-nya sama dengan 1, berarti I lebih besar J, berarti di sini harus 0. Ya. Ini baris ketiga kolom ke 1, berarti I-nya sama dengan 3, J-nya sama dengan 1, I lebih besar J, berarti ini juga harus 0. Kemudian I3 kolom kedua, berarti 3 lebih besar 2, berarti juga harus 0. Nah, yang ini untuk I lebih besar J ini wajib 0. Yang lainnya gimana? Mau 0 mau tidak bebas. Jadi sehingga apa? Yang atas ini membentuk segitiga, makanya dikatakan segitiga atas. Nah, kalau di sini ada nolnya bisa boleh nggak? Misalkan ini 0, boleh aja. Ya. Karena yang disyaratkan itu untuk I lebih besar J. Untuk I sama dengan atau I lebih kecil J gimana? Tidak ada ketentuan. Jadi yang harus itu yang I lebih besar J. Nah, kebalikannya, kalau segitiga bawah itu AIJ-nya sama dengan 0 untuk I lebih kecil J. Sehingga apa? Kalau misalkan saya punya metrik F, jadi misalkan urdu 3 kali 3 misalkan. Berarti di sini baris 1 kolom kedua, I-nya 1, J-nya 2. Berarti ini lebih kecil ya. Jadi I-nya 1, J-nya 2, berarti lebih kecil, berarti ini harus 0. Jadi sini AIJ-nya sama dengan 0 untuk setiap I lebih kecil J, berarti ini harus 0. Ini baris 1 kolom ketiga juga 0, ini 2 kolom 2 tidak, ya ini 0. Nah, yang sisanya ini membentuk segitiga bawah.
Nah, ini boleh 0, boleh tidak seperti ini. Jadi misalkan sini 2, 4, 6, 3, 0, 1 misalkan. Jadi boleh. Ya. Nah, itu adalah metrik segitiga bawah. Nah, sedangkan metrik diagonal itu AIJ ini sama dengan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J. Berarti kalau I tidak sama dengan J harus 0. Ini jadi kalau saya punya metrik misalkan metrik G misalkan. Untuk setiap I tidak sama dengan J harus 0. Berarti di sini baris 1 kolom 1 sama, berarti tidak 0. Jadi yang ini, yang 0 yang I tidak sama. Baris 1 kolom 2, berarti I tidak sama dengan J. Berarti ini sama dengan 0. Baris 1 kolom ketiga ini juga tidak sama, ini 0. Baris kedua kolom ke-1 juga tidak sama. Baris ketiga kolom 1, 3 tidak sama 1. Yang ini baris ketiga kolom 2. Yang ini baris kedua kolom ketiga juga tidak sama. Sehingga sini yang baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3 itu tidak 0. Ya. 0 boleh nggak? Boleh. Yang disyaratkan yang tidak sama ini yang wajib 0. Yang lainnya tidak wajib. Boleh 0, boleh tidak. Nah, sehingga sini membentuk diagonal. Makanya disebut dengan metrik diagonal. Ya. Angkanya di sini bebas. Ya. Nah, oh ya, jadi pada metrik bujur sangkar tadi, elemen yang baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3 itu disebut dengan diagonal utama. Ya. Jadi di sini elemen pada diagonal utamanya tidak 0. Nah, yang metrik skalar itu sebenarnya sama dengan metrik diagonal, hanya saja ini syaratnya AIJ sama dengan metrik diagonal dengan syarat AIJ sama dengan K untuk I sama dengan J. Ya. Jadi ini adalah metrik diagonal. Jadi harus memenuhi syarat bahwa metrik skalar ini harus diagonal. Jadi metrik diagonal ini harus dipenuhi. Kemudian elemen yang I sama dengan J ini tadi harus sama, harus K. Jadi kalau K, K semua, 2, 2 semua, 3, 3 semua. Berarti kalau misalnya ini 4, ini 4 semua. Jadi ini 4. Ya, jadi ini 4 semua, maka ini disebut dengan metrik diagonal, metrik skalar. Ya. Nah, pada metrik skalar ini atau metrik diagonal juga itu yang ini 0 semua, berarti ini disebut metrik segitiga bawah. Ini juga 0 semua, berarti segitiga atas. Berarti metrik diagonal itu juga memenuhi metrik segitiga atas, juga metrik memenuhi segitiga bawah, dan juga bujur sangkar. Kemudian metrik identitas itu sama dengan metrik skalar. Metrik skalar, tetapi elemen diagonal utamanya ini tadi yang IJ ini sama dengan 1. Jadi ini sama semua, tapi ini harus 1. Ya. Ya, ini kalau udah 3, kalau udah 2 ya nanti 1, 0, 0, 1. Ini adalah metrik identitas. Ya. Jadi elemen pada diagonal utamanya sama dengan 1. Berikutnya ini ada metrik transpos. Jadi kalau ada metrik transpos, kalau saya punya A sama dengan AIJ, A transpos itu biasanya ditulis dengan A pangkat T, atau ada yang nulisnya dengan A aksen, itu menjadi AJI. Jadi kalau baris ke I kolom ke J menjadi baris ke J kolom ke I. Jadi baris dan kolomnya ditukar. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya metrik A misalkan 1, 3, 2, min 4, 0, 1, min 2 misalkan. Maka A transpos itu
baris ke-1 jadi kolom ke-1, 1, 3, 2. Baris kedua jadi kolom kedua. Nah, jadi baris dan kolomnya ditukarkan. Itu metrik transpose. Berikutnya ada metrik simetris. Metrik simetris itu kalau memenuhi A sama dengan A transpose. Hasilnya A dan A transpose sama. Jadi kalau misalkan saya punya B 2 1 3 2 1 3 misalkan. Kalau saya transposkan, maka ini baris ke-1 2 1, maka jadi 2 1. Baris kedua jadi kolom kedua. Hasilnya sama. Maka di sini dikatakan metrik B adalah metrik transpose. Yang metrik simetris miring itu A sama dengan min A transpose. A-nya sama dengan min A transpose. Jadi minusnya. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya metrik B, jangan ambil lagi C. Misalkan 021 min 2 03 min 1 min 3 0. Kalau saya cari C transpose, maka baris ke-1 ini jadi kolom ke-1. Baris kedua jadi kolom kedua. Baris ketiga jadi kolom ketiga. Yang ini C transpose nggak sama. Ini 0, 0, ini 2, ini 2. Tidak sama. Tetapi setelah saya kalikan minus min C transpose, maka ini jadi 0, 2 min 1, min 2, 0, 3, 1 min 3, 0. Nah, yang ini baru sama. Maka ini dikatakan simetris miring. Jadi simetrisnya itu simetris dari mana sih kok diberi nama simetris? Ini sebenarnya, ini kalau saya ambil diagonal utamanya, ini kalau dicerminkan nilainya sama, simetris. Ya. Nah, kalau simetris miring ini, kalau saya cerminkan, ini berlawanan tanda. Dicerminkan pada diagonal utama. Nah, metrik sekawan. Kalau saya punya A, C, maka sekawannya itu sama dengan sekawan dari A, C. Artinya apa? Setiap elemen dari A ini dicari sekawannya. Berarti elemen dari metrik A itu dikatakan sekarang mesti elemennya adalah kompleks, ya, karena bilangan kompleks nanti punya sekawan. Jadi misalkan saya punya metrik D 2 plus J min 3 plus 2J min J 4 misalkan. Kalau saya cari sekawannya, ya, atasnya dicoret, ini melambangkan sekawan, maka 2 plus J sekawannya 2 min J, min 3 plus 2J, min 3 min 2J. Ini min J jadi plus J, 4 tetap 4, karena 4 kan hasilnya 4 plus 0J, sekawannya jadi 4 min 0J, kan gitu ya. Jadi hasilnya tetap sama dengan 4, jadi 4 sekawannya tetap 4. Ini adalah metrik sekawan. Jadi ini beberapa metrik yang sering nanti ditemui, ya. Berikutnya saya akan bahas operasi yang ada pada matriks. Yang pertama ada operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi cara menjumlahkan atau mengurangkan dua metrik itu sama. Yaitu kalau saya punya metrik AIJ M kali N, usulnya M kali N, metrik BIJ usul M kali N. Jadi syaratnya dapat dijumlahkan atau dikurangkan, itu urdunya harus sama, ya. Jadi setiap elemen di sini AIJ dan CIJ, bukan C ini tapi BIJ ini dijumlahkan. Jadi untuk setiap I dan J, ya, I-nya 1 sampai M, sedangkan J-nya 1 sampai N. Jadi nanti kalau kita cari apa? A11 dengan B11, A12 dengan B12,
A21 dengan B21 dan seterusnya. Atau dengan kata lain, elemen yang serta itu yang dijumlahkan atau dikurangkan. Ya. Jadi misalkan 2, 1, 3, 4, 6, 5 ditambah min 3, 1, 2, min 5, min 6, 4 misalkan. Maka kalau kita menambahkan, ya tinggal yang serta ini ditambahkan. 2 tambah min 3, min 1, 1 tambah 1, 2, 3 tambah 2, 5. Kemudian ini min 1, 0, 9. Nah, itu hasilnya. Nah, kalau mengurangkan gimana? Caranya sama. Jadi misalkan 2, 1, 3, 4, 6, 5 dikurangi min 3, 1, 2, min 5, min 6, 4. Ini juga sama. 2 dikurangi min 3 jadi 5. Ini 1 dikurangi 1, 0. 3 dikurangi 2, 1. 4 dikurangi min 5, 9. 6 dikurangi min 6, jadi 12. 5 dikurangi 4, 1. Jadi elemen yang serta itu yang kita tambahkan atau kita kurangkan. Ini operasi yang pertama. Yang kedua, operasi perkalian metrik dengan bilangan skala, ya, dengan skala. Jadi kalau kita mengalihkan K metrik K kali A, itu jadi K kali AIJ itu sama dengan KAIJ, ya, untuk setiap I dan J. Nah, jadi di sini artinya apa? A11 kita kalikan A12 kalikan K13 kalikan K. Jadi setiap elemen dikalikan dengan K. Jadi kalau misalkan saya punya 3 kali min 2, 1, 4, 5. Artinya apa? Baris 11 kalikan 3, berarti ini min 6. 1, 2 ya kali 3. Ini 3 kali 4, 3 kali 5, 15. Jadi setiap elemen kita kalikan dengan K. Ya. Berikutnya operasi perkalian dua matriks. Ya. Nah, untuk mengalihkan dua metrik itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ini. Jadi kalau metrik A udulnya M kali N, B-nya udulnya N kali P. Maka di sini banyaknya kolom metrik A itu harus sama dengan banyaknya baris metrik B. Jadi kolom yang kiri harus sama dengan baris yang kanan. Metrik A dikalikan B akan menghasilkan C, yaitu dengan C-nya elemen dari CIJ itu sama dengan sigma AIK kali BKJ. Artinya kalau kita mencari C11 ya berarti jumlah I sama dengan 1 sampai N, ya. Ini mestinya K1 sampai N kali A IK, I-nya 1 berarti 1K kali BK1. Berarti ini artinya apa? Ini jadi A11 kali B11 tambah, kalau ini K-nya 2 ya, A12 kali B21 dan seterusnya sampai A1K kali BK1. Ya. Kalau nanti C12 berarti nanti A11 B12, ini J-nya yang 2, nanti A22 B22, nah C-nya ini 1, A-nya 1, ya. I-nya ini selalu 1, 1, 1, ya, ikuti ini. Ya. Nah, ditambah ini nanti A1K BK2. Nah, sehingga sini barisnya nanti jumlahnya ini mulai dari ini A1 dan seterusnya, terus 1 semua. Kalau C-nya misalkan ini 2 semua dan seterusnya. Jadi nanti jumlah baris dalam kolom metrik C itu jumlah barisnya I ini sampai M, sedangkan J-nya ini sampai M. Nah, J-nya ini metrik B ya, berarti sampai P. Nah, sehingga apa? Nanti
ordonya kalau ini M kali N, ini N kali P, maka ini jadi M kali P ya. Jadi banyaknya baris metrik C itu jadi M, banyaknya kolom jadi P. Jadi misalkan gini, 2, 1, 3, min 1, min 2, 4 dikalikan 2, min 2, 5, 1, jangan 1, min 1, 3, min 2, plus 2, 4 aja. Misalkan ini banyak baris 2, banyak kolom 3, berarti urunnya 2 kali 3. Yang ini banyak barisnya 3, kolomnya 2, berarti urunnya 3 kali 2. Maka hasilnya nanti jadi ini, 2 kali 2. Jadi urunnya menjadi 2 baris, 2 kolom. Nah, baris 1 kolom ke 1 di sini, baris 1 kolom 1 berarti C11. Berarti di sini apa? Kalau ini sampai 3 berarti K-nya sampai 3. Berarti di sini nanti kalau misalkan 3 ini jadi sampai 3. Kalau sampai 3 maka ini menjadi A13 B31. Berarti nanti C11 sini dari baris A11 kali B11. Kemudian B11. A12 yang ini kalikan B21, A13 baris kalikan B31. Artinya apa? Baris ke-1 dikalikan kolom ke-1. Jadi C11 berarti baris 1 kali kolom ke-1. Jadi 2 kali min 2 ditambah nanti 1 kali 5 ditambah 3 kali min 1. Kemudian berarti yang ini baris 1 kolom kedua, berarti diperoleh dari baris ke-1 dikalikan kolom kedua ini. Berarti 2 kali 3, 1 kali 2, kemudian 3 kali 4. Ya, jadi baris ke-1 kalikan kolom kedua. Jadi C12 itu artinya baris ke-1, yang kiri baris ke-1, yang kanan kolom kedua. Jadi yang baris dikalikan dengan kolom. Berarti nanti ini sampai 3. Jadi nanti A13 B32. Jadi jadi mulai B12 B22 kemudian B32 ya. Kemudian yang ini C21 jadi baris kedua dikalikan kolom ke-1. Jadi kalau C21 di sini baris kedua berarti min 1 kali kolom ke-1 ini min 2 ditambah min 2 kali 5 ditambah 4 kali min 1, 4 kali min 1. Dan yang terakhir baris 2 kolom kedua berarti min 1 kali 3 min 2 kali 2 dan 4 kali 4. Nah, sehingga hasilnya nanti jadi min 4 tambah 5 kurangi 3. Kemudian ini 2 kurangi 10 kurangi 4. 6 tambah 2 tambah 12. Min 3 kurangi 4 tambah 16. Sehingga hasilnya menjadi 1 kurangi 3 min 2 8, 20, min 14, min 12, min 7 tambah 16. Nah, ini hasilnya A kali B. Tapi kalau saya balik, misalkan saya ngalikan min 2, 3, 5, 2, min 1, 4 dikalikan 2, 1, 3 min 1, min 2, 4. Nah, coba kalau kita kalikan. Jadi kalau kita kalikan ini baris 1 kolom ke-1. Berarti yang ini kalikan ini. Min 4 ditambah min 3. Kemudian yang kolom kedua min 2 tambah min 6. Kolom ketiga ini jadi min 6 tambah 12.
baris kedua ini, jadi 10 ditambah min 2, kolom keduanya 5 tambah min 4, kolom ketiganya 15 tambah 8. Baris ketiga min 2 tambah min 4, kolom keduanya min 1 kali min 1 jadi min 1 tambah min 8, kemudian min 3 ditambah 16. Jadi kalau ini urdunya 3 kali 2, yang ini 2 kali 3, ini 2 sama, hasilnya urdunya menjadi 3 kali 3, sehingga hasilnya menjadi min 7, min 8, 6, 8, 1, 23, min 6, min 9, 13. Jadi urdunya menjadi 3 kali 3. Jadi secara umum kalau ada perkalian metrik A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Walaupun mungkin nanti terjadi A kali B sama dengan B per A, tapi secara umum tidak sama. Nah, jadi mengalihkan dua metrik itu mengalihkannya adalah baris yang kiri dikalikan dengan kolom yang kanan. Makanya jumlahnya elemen pada kolom metrik yang kiri ini tadi ya, syaratnya harus sama dengan banyaknya baris metrik yang kanan. Nah, sekarang kita akan bahas pengertian dari determinan. Ya. Jadi determinan. Sebelum kita bahas pengertian determinan, dalam definisi determinan itu ada pengertian inversi. Inversi pada susunan bilangan positif itu terjadi apabila bilangan positif yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Demikian juga kalau pada abjad yang seharusnya urutannya A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Tapi kalau terjadi susunan urutannya misalkan terbalik, misalkan C, B, A, berarti di situ huruf C mendahului huruf B dan huruf C mendahului huruf A dan huruf B juga mendahului A, maka itu juga dikatakan terjadi sebuah inversi. Nah, jika jumlah inversi dalam suatu susunan bilangan atau abjad tadi genap, maka diberi tanda positif. Jika jumlahnya ganjil, diberi tanda negatif. Jadi misalkan kalau saya punya susunan bilangan 3, 2, 4, 1 misalkan. Jadi susunannya di sini enggak urut 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 3 lebih besar dari 2, 3 lebih besar dari 1. Jadi ini ada 2 inversi. Kemudian 2 lebih besar dari 1, 4 juga lebih besar dari 1. Berarti jumlah inversinya ada 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah inversinya itu sama dengan 4. Karena jumlahnya genap, maka ini diberi tanda positif. Kemudian kalau misalkan saya punya di abjad misalkan 4, 2, 3, 1 abjad. Kalau misalkan saya punya D, B, C, A misalkan. Jadi di sini D mendahului B, D mendahului C, D mendahului A, B mendahului C, B mendahului C tidak karena sudah urut, B mendahului C, C mendahului A. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlah inversinya 5, maka tandanya negatif karena jumlahnya ganjil. Ya. Misalkan saya punya C, A, B misalkan. C mendahului A, C mendahului B, A tidak mendahului B. Berarti jumlah inversinya 2, maka tandanya positif dan seterusnya. Itu pengertian dari inversi. Nah, sekarang selanjutnya kita bahas pengertian dari determinan. Nah, definisi dari determinan itu penulisannya biasanya pakai garis lurus ini ya. Jadi determinan dari
metrik bujur sangkar urdu N, jadi ini harus bujur sangkar atau persegi, itu dinyatakan sebagai jumlah perkalian n elemen. Jadi kalau ini urdu N, jumlah perkalian n elemen. Sedemikian sehingga ada satu dan hanya satu elemen pada suatu baris, dan ada satu dan hanya satu elemen pada satu kolom. Jadi ada satu dan hanya satu elemen pada satu baris, dan ada satu dan hanya satu elemen pada satu kolom, pada suatu kolom. Sedemikian sehingga, jadi saya ulangi. Jadi jumlah perkalian n elemen sedemikian sehingga ada satu dan hanya satu elemen pada suatu baris, dan ada satu dan hanya satu elemen pada suatu kolom, yang merupakan faktor dari masing-masing suku penjumlahan ini tadi, dengan memperhatikan tanda dari inversinya, positif atau negatif, sesuai dengan jumlahnya genap atau ganjil. Jadi di sini sebenarnya ada empat pernyataan yang harus dipenuhi dalam definisi determinan. Jadi saya ambil contoh, misalkan kalau urdu 2, misalkan saya buat aja A1 B1 A2 B2. A itu menunjukkan kolom ke-1, B kolom kedua, angka 1 itu baris 1, A2 baris kedua. Saya nggak pakai A11 atau A12. Nah, kalau kita menurut definisi ini jumlah perkalian elemen n elemen. Jadi jumlah perkalian seluruh elemennya itu kan, perkalian elemennya kan bisa A1 kali B1, A1 A2, A1 B2, A2 B1, A2 B2, A1 B1 B2 ya. Coba. Ini dari pernyataan pertama, jumlah perkalian dua elemennya. Ada satu dan hanya satu elemen di satu baris. Jadi di setiap baris ini harus ada satu. Tidak boleh tidak ada. Baris ke-1 harus ada, baris kedua juga harus ada ya. Dan adanya cuma satu. Jadi kalau misalkan di sini sudah ada A1, nggak boleh ada B1. Karena ini satu baris, berarti A1 B1 nggak boleh. Ada dalam satu baris harus ada cuma satu. Kemudian A2 B2 juga tidak boleh. Dan yang ketiga ini juga sama, ada satu dan hanya satu elemen pada satu kolom. Jadi pada setiap kolomnya itu harus ada, dan hanya ada satu adanya. Jadi A1 A2 tidak boleh, B1 B2 juga tidak boleh. Berarti tinggal ini aja, A1 B2 A2 B1. Nah sekarang jumlah inversinya ada berapa ini? A mendali B tidak, 1 mendali 2 juga tidak, A mendali B tidak, A2 mendali 1 iya. Berarti ini inversinya 1, yang ini inversinya 0, maka di sini tandanya positif, yang ini tandanya negatif. Sehingga rumusnya apa? Determinan dari A1 B1 dibagi A2 B2 itu sama dengan yang ini tanda positif, berarti A1 B2, yang ini tandanya negatif, A2 B1. Jadi A1 B2 dikurangi A2 B1. Jadi silang berkurang tandanya. Jadi kalau ada A, misalkan A B C D, berarti A kali B dikurangi B kali C. Jadi A B C D berarti nanti sama dengan AD min BC. Itu kalau urdu 2. Nah, sekarang kalau urdu 3. Jadi kalau kita cari rumus determinan untuk metrik urdu 3, jumlah perkalian 3 elemen. Jadi harus ada ABC, harus ada kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Kemudian barisnya harus ada baris 1, baris 2, baris 3. Nggak boleh ada yang double. Jadi kalau misalkan A1 di sini nggak boleh angka 1 lagi, karena sudah baris ke-1, berarti baris kedua, baris ketiga. Atau bisa 1, baris ketiga, baris kedua. Kemudian
A1 A3 C2 A1 B3 C2 A1 B3 C2. Jadi sudah semua. Jadi kalau ini sudah, tinggal yang ini belakangnya ya. Kalau misalkan ini A1 sudah, berarti ini A2. Kalau 2 sudah berarti 1, ini 3 atau 3 1. Kemudian kalau 3 1 2 3 2 1. Nah, jadi inversinya ABC 1 2 3 nggak ada yang mendahului. Ini 3 mendahului 2, berarti ada 1. 2 mendahului 1, berarti ada 1. 2 mendahului 1, 3 mendahului 1, ada 2. 3 mendahului 1, 3 mendahului 2, berarti ada 2. 3 mendahului 2, 3 mendahului 1, 2 mendahului 1, berarti ada 3. Nah, tandanya berarti ini positif, negatif, negatif, positif, positif, negatif. Ya. Berarti rumus determinan ordo 3 itu menjadi A1 B2 C3 ditambah yang ini A2 B3 C ini tadi 1 ya. A2 B3 C1 ditambah A3 B1 C2 dikurangi yang negatif A1 B A2 B1 B3 A1 B3 C2 kemudian A2 B1 C3 kemudian yang paling bawah A3 B2 C1. Ini rumusnya. Nah, karena rumusnya cukup panjang, biasanya untuk memudahkan menghafal itu digunakan cara SARS. Jadi dua kolom pertama dipindah A1 B1 A2 B2 A3 B3 ya. Jadi A1 B2 C3 A1 B2 C3 B1 C2 A3 B1 C2 A3 dan C1 A2 B3 C1 A2 B3. Yang ke kanan ini tandanya plus ya. Jadi yang ini tandanya plus. Kemudian yang ke kiri ini C1 B2 C3 C1 B2 A3 ya. C1 B2 A3 A1 C2 B3 A1 C2 B3 B1 A2 C3 B1 A2 C3. Jadi yang ke kiri ini tandanya minus. Yang ini disebut dengan cara menghafal metode SARS ya. Nah, cara atau metode SARS ini hanya berlaku untuk ordo 3. Nanti kalau ordo 4, ordo 5 dan seterusnya nggak boleh ya, karena bukan kalau ordo 4 ada 4 ke kanan, 4 ke kiri, enggak, karena jumlahnya tidak 8 suku, jumlahnya lebih banyak dari itu ya. Jadi kalau ini ada ordo 3, saya ada 6 ya. Jadi kalau ordo 2 itu nanti ada 2. Nanti kalau ordo 4 itu nanti jumlah perkaliannya itu nanti ada 4 faktorial. Jadi permutasi dari huruf A1 B1 C1 D1 nanti A-nya kolomnya ABCD dan barisnya nanti 1 2 3 4. Jadi nanti ada 4 permutasi, ada 24 suku nanti kalau ordo 4. Jadi metode SARS hanya digunakan untuk ordo 3. Ya, berikutnya akan saya berikan contoh untuk menghitung determinan. Jadi ada determinan ordo 2 dan ordo 3 tadi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama misalkan kita menghitung 1, 3, 2, 4 misalkan. Maka kalau kita gunakan rumus yang tadi kan A1 B1 A2 B2, rumusnya kan A1 B2 dikurangi A2 B1. Jadi A1 B2 dikurangi A2 B1. Nah, berarti di sini menjadi 1 kali 4 dikurangi 3 kali
2 atau 4 min 6 sama dengan min 2. Itu determinannya kalau ordo 2. Berikutnya kalau ordo 3, misalkan 1, 2, min 1, 3, 2, 4, min 2, 4, 0 misalkan. Maka kalau kita gunakan tadi rumus tadi pakai Sarus tadi ya. Jadi ini 2 kolom pertama ini kita pindah, ini jadi 1, 3, min 2, 2, min 2, min 4. Maka kita kalikan 3 ke kanan dan 3 ke kiri ya. Jadi ini jadi 1 kali min 2 kali 0, 0 ditambah 2 kali 4, 8 kalikan min 2, min 16, kemudian ditambah min 1 kalikan 3, min 3 kalikan min 4 plus 12, dikurangi yang ke kiri ya. Kita kurangi yang ke kiri, maka yang ini min 1 kali min 2, 2 kalikan min 2, min 4 ditambah yang ini 1 kali 4 kali min 4, min 16 ditambah yang ini 2 kali 3 kali 0 ya. Sehingga hasilnya ini menjadi min 4 dikurangi yang ini min 20 sama dengan min 4 ditambah 20 sama dengan 16.